Sayang, aku sudah beli kue. Sinsin, cepat kemari. Papa temani kamu rayakan ulang tahun. Kami mau pergi. Kamu makan sendiri saja. Mau kemana? Di luar hujan lebat. Aku ajak dia keluar. Perlu lapor kamu? Sinsin, kita pergi. Sinsin, lihatlah, ayah menemanimu. Aku sudah besar, jangan sentuh aku. Menyebalkan. Kamu suruh aku beli kue, jadi aku beli kue. Aku antri seharian. Sayang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Ayo, kita duduk. Pak Fei, kamu sangat baik padaku. Seandainya kamu ayahku. Sinsin, cepat buatlah Berharaplah. Semoga Paman Fei bisa punya adik lagi dengan Mama. Semoga Paman Fei adalah ayahku. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun pada Sinsin. Selamat ulang tahun ke-12. Apa yang kamu inginkan? Ayah akan mewujudkan harapan itu. Direktur, saya ikut program rahasia. Hebat. Tapi sudahkah Anda memikirkannya? Bergabung dalam program rahasia, berarti Anda akan putus hubungan dengan dunia luar. Semua hubungan sosial diputus, termasuk pernikahan Anda. Anda rela? Kenapa susah berpisah? Sebagai pria sejati. Harus berprestasi, harus membela negara. Mengorbankan diri untuk negara, anggap kematian seperti pulang. Baik, yakinlah di masa depan banyak orang akan mengingat pilihanmu hari ini. Rencana rahasia akan Diluncurkan dalam 7 hari. saat itu, akan ada orang khusus menjemputmu. Kau pernah bilang, harapannya hanya ada kau dan putri kita. Aku sudah melakukannya. Sekarang malah aku jadi orang yang mengganggu. Mungkin sudah saatnya pergi. Negara lebih butuh aku daripada kalian. Dasi baru untuk ayah angkat. Saya sedang kelaparan. Lin Feng, Sinsin lapar, tolong masak bubur. Ayah wangi sekali. Rebus bersama ayah. Suami, kamu hebat. Selalu tahu apa aku dan Sinsin suka makan. Tentu saja. Kamu dan Sinsin adalah harta berharga saya. Kalian rasakan rasanya bagaimana? Baik. Ayo. Enak tidak min? Enak, bubur buatan ayah paling enak. Saya, Ya, kali ini pulang bisa nggak pergi lagi. Ayah jangan pergi, Shinshin paling suka makan masakan ayah, paling sang ayah. Sisi ayah tidak pergi lagi. Kalau Sisi suka, ayah akan tetap di sini untuk masak bubur seumur hidup buat kamu dan mama. Aku bilang Sisi lapar. Kamu dengar atau tidak? Kalau lapar, suruh papa baptisnya masak. Apa? Ma. Lihat dia dong. Lin Feng. Aku tahu kamu marah karena Sisi pergi ke Feinan untuk ulang tahun. Hal kecil ini juga layak diributkan? Aku tidak ribut, kok. Lalu kamu sedang ngapain ini? Fernan kesehatan buruk, tidak ada merawatnya.
Dia menyedihkan sebagai teman sekolah atau mantan. Aku tidak bisa mengabaikan bahwa Xin Xin menghiburnya, kan? Tidak masalah. Kamu, Lin Feng, apa maksudmu? Bisakah kamu tidak pelit begitu? Aku sudah selesai makan. Lanjutkan saja, Kak. Lin Feng, Bisa nggak kamu jangan pelit begitu? NH, hadiah buat kamu. Ternyata, hanya barang bonus yang dia nggak mau yang kamu kasih ke aku ya. Makasih ya. Seperti biasa, Apa? beer dong. Hadiah untuk dia. Tapi aku yang harus bayar. juga gaji bulan ini. Lin Feng, setiap bulan. Ada tambahan 200? Pria dewasa, aku tidak boleh punya 200. Tidak boleh. Lin Feng, kamu dulu tidak seperti ini. Dulu setiap gajian, kamu kasih ke aku. Tapi itu dulu. 200 aku butuh. Kamu punya tempat buat habisin uang. Aku ketemu teman lama. Lin Feng, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh makan bareng teman-teman buruk. Iya. Setiap kali kamu makan sama mereka, minum. Aku dan ibu nggak suka bau alkohol. Kamu nggak tahu ya? Aku tahu. Makanya sejak kamu lahir, sudah belasan tahun. Aku tidak pernah ikut acara minum-minum kok. Sudah bekerja dengan keluarga ini bertahun-tahun. Aku juga harus mulai hidup untuk diriku sendiri. Lin Feng, kalau hari ini kamu berani keluar rumah, jangan kembali lagi. Acara minum-minum kacau buat apa didatangi? Masak bubur buat Xin Xin. Selalu mengalah pada kalian. Hal kalian tidak suka, aku tidak lakukan. Kamu tahu orang membicarakanku? Mereka bilang aku suami takut istri dan budak putri. Tapi nanti tidak lagi. Mulai sekarang, aku mau melakukan yang aku suka dan ketemu siapa yang ingin aku temui. Tidak ada melarangku, Lin Feng. Ayah, pulanglah. Aku dan ibu marah. Kami tidak bisa tenang. Lin Feng, Sudah lama kita tidak bertemu. Dulu, setiap dipanggil, kamu selalu bilang harus jaga istri dan anak. Kami kira Zhang Ting tidak bisa hidup tanpa kamu. Lain kali kalau mau panggil aku, langsung telepon saja. Nanti aku akan segera datang. Sudahlah, rencana rahasiamu, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Mulutmu bau sekali. Kak Lin kita itu mau berkontribusi. Nanti keluar. Pasti beda. Benar juga, semoga Kak Lin sukses. Ayo, buat Kak Lin. Kita doakan semoga Kak Lin sukses. sudah jam 9, kenapa kamu belum pulang? Sayang, lampu di rumah rusak, cepat pulang ya. Lin Feng, tidak balas pesanku. Aku suruh pulang, sudah lihat belum? Tidak benar nih Kak Lin, kalau kamu menghilang, istrimu dan anakmu bagaimana? Ikut pergi juga? Mereka tidak ikut, hanya aku yang pergi sendiri. Saudara-saudara, mari bersulang. 4 hari lagi. Aku akan pergi. Mungkin akan jadi pahlawan, atau bisa jadi cuma jadi tanah saja. Intinya, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Tak perlu banyak kata, semuanya ada di dalam minuman ini. Mari mabuk sampai pulang. Kenapa dia belum tidur? Kenapa kamu baru pulang? Aku dan anak nunggu kamu lama. Katanya lampunya rusak. Tapi, kemudian itu berfungsi lagi. Oke, kalau begitu. Apa-apaan sikapmu itu? Dengar apa? Xin Xin anak kecil. Bicara tanpa berpikir. Kamu dewasa, masih perhitungan dengan anak kecil. Aku perhitungan apa? Kalau tidak perhitungan, jangan lakukan hal kekanak-kanakan. Berkumpul lagi dengan teman-teman buruk, mabuk berat. Begini caramu malah membuatku makin memandang rendah padamu. Membuat Xin Xin makin benci padamu. Bau alkohol, mandi. Tidak perlu, aku mandi sendiri.
Aku baik padamu, memberi jalan. Aku sudah baik. Kamu mau apa lagi? Mau tidur. Sakit kepala. Lin Feng. Lin Feng buka pintunya. Sekarang kamu bahkan berani mengunci pintu ya? Kenapa kamu jadi seperti ini? Bahkan gak mau dengar kata-kataku. Ya Lin Feng, bukalah pintu. Apa kamu dengerin gak sih Lin Feng? Tanda tangan ini artinya kamu gak akan bisa hidup seperti orang biasa lagi. Setelah kamu pergi, organisasi kirim cerai paksa ke istri dan anakmu. Secara teori, mereka gak akan bisa lihat kamu lagi seumur hidup. Kamu harus pikir matang-matang. Dipikir matang-matang. Dulu hidup buat keluarga kecil. Sekarang hidup buat semua orang. Di kartu ini 5 juta untuk subsidi penelitian, bisa diambil kapan saja. Semuanya buat putriku aja. Halo. Bukannya sepakat kita berdua, tidak bawa Sin-Sin kan? Oke, ketemu di rumah nanti ya. Sampai jumpa Vi Paman. Sampai jumpa. Sudah lama sekali tidak ada senyuman bahagia seperti ini di rumah. Ayo MA, kita berangkat. Jangan biarkan Paman Vi lama menunggu. Cepat. Pelit. Sayang, selamat ulang tahun. Berangkat. Pukul dia. Sayang, kita sekeluarga harus selalu bersama, selalu bahagia. Zhang Ting, Sin-Sin, kalian akan selalu bahagia, tapi kebahagiaan itu sudah bukan milik keluarga kita lagi. Teman lama. Memberi makan untuk terakhir kalinya. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Makanlah. Ayo masuk, cepat. Bengong, cepat masuk. Ini tidak baik, Lin Feng masih di rumah. Ada apa sih? Ini rumahku, bukan dia yang ngatur. Ayo masuk. Baik, aku masuk. Sayang, mereka bilang nyaman di rumah, jadi ingin merayakan ulang tahun Feinan di sini. Kamu nggak keberatan kan? Ini kan rumahmu. Kamu boleh ajak siapapun yang kamu mau. Ting Ting. Sudah bertahun-tahun, kenapa suamimu masih pelit sih? Kamu cuma mau ketemu Feinan. Kalian kan cuma pernah pacaran, masa nggak bisa jadi teman? Betul, jangan pedulikan dia, kita main. Cepat duduk.
Duduk, duduk cepat, duduk cepat, duduk. Cheers. Wah lihat, tetap Feinannya, perhatian sekali. Sudah putus lama, tapi masih kupaskan udang untuk Ting Ting. Benar. Ting Ting, hati-hati. Jangan-jangan terbangkit lagi perasaannya? Jangan bicara sembarangan, Ting. Kamu harus benar-benar berterima kasih sama Feinan ya. Iya, harus berterima kasih. Apa sih kalian ini? Duduk bersama, duduk bersama. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayahku masih di sini. Suamiku. Suasananya bagus, bagaimana kalau berciuman? Tidak, suamiku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jangan terburu-buru, aku punya urusan lain, pergi dulu. Kamu mau pergi kemana? Jangan buru-buru, aku ada urusan lain, jadi aku pergi. Kamu mau pergi kemana, suamiku? Dia bisa kemana sih? Baliklah, duduklah. Kamu anak SD ya? Umur segini kabur dari rumah, ada gunanya gak? Senyum kenapa? Gak bisa duduk gini aja. Lin Feng sudah buat drama ini, wajib dihukum minum. Ayo kasih kita satu gelas. Hormat. Selain itu, harus minta maaf sama Feinan. Coba deh, kalian udah nikah berapa lama? Tiap ketemu Feinan, kamu pasang muka begitu, kayak ibu tiri saja. Sayang, hari ini kamu memang salah. Begini, minta maaf yuk. Kenapa? Cepat. Tunggu, Paman Fei gak sehat, gak bisa minum alkohol. Nih, minum minuman ringan saja. Oke. Cepatlah. Perutku sakit, gak bisa minum. Sebelumnya gak pernah dengar kamu sakit perut, sekarang ngapain pura-pura? Sin gak tahu, kamu kan? Sayang, penyakit perutmu udah lama hilang, cuma segelas. Kamu mau minum nggak? Oke. Aku minum. Aku anggap ini perpisahan untuk diriku. Perpisahan apa? Bilang apa tadi? Hei Ting Ting. Saatnya bersenang-senang. Jangan pikirkan dia, kamu dan Feinan minum sekali. Ayo minum, minum. Minum sekali, minum bersama. Tidak bisa, minum bersama. Ambil gelas, Cepatlah. minum sekali. Apa ada orang di rumah? Ahli Lin, menurut instruksi atasan, kami datang untuk menjemputmu ke basis. Suamiku. Ayah, dia bilang apa sih? Basis APA? Kamu mau kemana? Ahli Lin. Waktunya pergi, ayo. Suamiku, mereka siapa? Kamu mau kemana? Kami dari tim khusus, kami kesini jemput Ahli Lin untuk proyek rahasia. Lokasinya tidak bisa diberitahukan. Formasinya sebesar ini? Kamu pergi berapa lama? Mungkin 3-4 bulan. Lama sekali. Sayang. Kenapa harus pergi lama? Bawa pakaian tebal belum? Kenapa gak bilang dulu biar aku bantu kemas barangmu? Udah kemas belum? Sayang. Perusahaan mendadak suruh pergi dinas. Harus pergi sekarang. Pergi dinas malam-malam dengan siapa? Rekan wanita lain? Beri aku ponselmu untuk diperiksa. Oke deh, cepat selesai dan pergi. Jangan ganggu tidur cantikku. Sayang, kamu lihat celana hitamku? Cari sudah lama. Celanamu, kamu sendiri tidak tahu di mana. Aku mana tahu?
Aku bukan ibumu. Maaf ya, suamiku. Aku yang ceroboh. Sin, cepat ambilkan syal untuk ayah. Ibu, aku tidak menemukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ayah bisa tidak punya satu syal pun? Aku akan cari. Tidak perlu, kamu tidak akan menemukannya karena aku memang tidak punya syal. Sin. Kamu membeli syal baru? Berikan ke ayah. Syal itu untuk Paman Fei. Sayang. Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan belikan yang baru untukmu. Zhang Ting. Berikan yang punyaku saja padanya. Sin membelikanku banyak syal, kehilangan satu tidak masalah. Jangan dengarkan dia selalu menemani kami belanja. Mana mungkin tidak punya satu syal? Pasti disembunyikan di dalam kotak. Tidak mungkin tidak ada. Kamu, waktu nemenin kami belanja. Bu, bukankah saat itu kamu lihat satu mantel buat ayah? Kamu bilang, mantelnya nggak bagus. Pindah ke toko lain? Lalu, kemudian aku pergi beliin Paman Fei hadiah. Nah, dia pasti sedang mengada-ada, pasti ada. Mana mungkin tidak ada. Kita pergi ke mall. Kamu tidak punya baju, kenapa tidak bilang? Kalau aku bilang, kamu mau dengar? Tentu saja mau. Sayang. Maaf, aku dan Sin tidak sengaja mengabaikanmu sebelumnya. Berangkat nanti ya. Besok belikan baju untukmu. Bagaimana? Tidak ada hari esok lagi. Aku harus pergi malam ini. Lin Feng, menakut-nakuti siapa? Hanya masalah kecil, perlu begini? Iya benar. Hanya pikiran sempit, selingkuh. Zhang Ting, lihat suami baikmu ini. Kalau dulu kamu tidak putus dengan Fei Nan dan menikah dengannya, sekarang tidak akan menderita seperti ini. Benar, tengah malam begini main drama. Siapa tahu itu perjalanan bisnis atau selingkuh. Nanti naik pesawat. Pegang tangan sekretaris. Zhang Ting hari-hari. Cukup. Lin Feng, aku tanya kamu. Kamu selingkuh? Ada wanita lain? Gak ada. Kalau berani, pergi sekarang. Kalau keluar hari ini, jangan kembali. Iya. Kalau kamu pergi, jangan kembali. Entah 3 bulan atau berapa lama, kalau pergi, kamu bukan ayahku lagi. Lin Feng. Ayah. Ibu, dia benar-benar meninggalkan kita. Mengapa dia meninggalkan kalian? Bukankah dia sudah bilang, dia hidup cuma untuk kalian? Iya, setiap hari dia seperti anjing kecil, selalu mengikut kalian. Tanpa kalian, bisakah dia hidup? Ini salahku. Tahu Lin Feng tidak suka padaku, tetap ikut. Karena aku, dia marah. Paman Fei, ini bukan urusan Anda. Dia sendiri yang mudah tersinggung. Karena mudah tersinggung, berinisiatif mengaku salah. Jangan khawatir. Aku akan membawanya. Tidak apa-apa. Ayahku tahu. Tunggu sebentar. Dia akan segera kembali dengan senang hati. Benarkah? Aduh. Setiap kali bertengkar dengan ayah, dia selalu pertama minta maaf. Pasti dia menyewa aktor untuk menakutimu. Tapi kalau kali ini dia tidak kembali lagi, bagaimana? Dia ingin menarik perhatian. Tidak perlu menjadar. Dia akan kembali dalam waktu kurang dari 3 menit.
Halo, rekan Lin Feng telah bergabung dengan tim. Semua hubungan sosial harus diputus. Ini adalah dokumen untuk memutuskan hubungan sosial. Perlu kamu tanda tangani. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak akan menceraikan saya. Dit-on Datangani oleh Pak Carlin. Dia setuju memutus semua hubungan sosial. Mulai hari ini, hubungan pernikahan dan ayah anak kalian tidak lagi dilindungi oleh hukum. Saya tidak setuju. Saya tidak mau tanda tangan. Pemberitahuan, saat pakar Lin menandatanganinya, sudah berlaku. Hasil akhirnya tidak berubah. Saya tidak percaya. Ini tidak mungkin benar. Saya tidak percaya. Tidak benar. Tidak benar. Pak Lin, waktunya sudah terlambat. Ayo pergi. Ayah, Lin Feng. ayah. Ayah, jangan tinggalkan kami, Lin Feng. Ayah, Sin Sin, ayahmu sedang berakting. kamu lepaskan. Ayah, Sin Sin. Sin Sin. Papa. Kalian berhenti. Kalian kembalikan ayahku. Sin Sin. Papa. Ada apa dengan Pak Lin? Tidak ada apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Mana mungkin mereka merasa kehilangan aku. Bergabung dengan proyek ini, Lin Ahli tidak akan bisa berhubungan dengan dunia luar lagi. Istri dan anak Anda tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Apakah Anda benar-benar rela? Uang yang tinggalkan untuk mereka. Harusnya cukup untuk hidup mereka. Mungkin tanpa aku. Mereka lebih bahagia. Mama. Ayah tidak menginginkan kita lagi. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Tidak mungkin. Ayah tidak akan meninggalkan kita. Kita pergi ke tempat kerja ayah. Cari dia kembali, oke? Berhenti. Mau apa? Permisi, kami mencari suami. Dia pergi dinas kemarin dan ikut naik mobil. Kari Suami, siapa? Namanya Lin Feng. Tunggu sebentar. Maaf, tidak ada orang. Gimana mungkin? Ayahku bekerja di sini. Quelle obéis-tu? Tahu nomor KTP-nya? Biar aku cek lagi. Aku tahu, biar ku tuliskan untukmu. Terima kasih ya. Periksa dulu. Kamu mempermainkan kami, nomor KTP ini tidak ada. Tidak mungkin, nomor KTP salah. Izinkan saya masuk lihat sebentar. Jean Campu Amazala, Boakan Datan, Segera Pergi. Saya tidak buat masalah. Saya hanya mau cari suami. Kamu, mau apa? Cepat pergi. Ada APA ini? Bos. Orang ini bilang cari suami, tapi kami periksa KTP-nya. Nomor KTP tidak ada. Mana mungkin, nomor KTP ayahku, bagaimana bisa tidak ada? Orangnya namanya siapa? Namanya. Lin Feng. Pak, nama suami Lin Feng. Tolonglah. Pak, suami saya. Cukup, di dunia ini tidak ada yang namanya Lin Feng. Gimana mungkin, ayahku orang yang nyata. Kamu bilang, kapan ulang tahunnya? Ulang tahun ayahku adalah... Ya kemarin. Betul, kemarin. Tidak bisa duduk. Lin Feng bikin masalah begini, harus dihukum minum. Hargai kita dengan segelas, ya hargai. Dan juga, harus minta maaf dengan baik kepada Feinan. Pemimpin, suami saya marah, biarkan saya bertemu dengannya. Saya bisa menjelaskan langsung padanya. Sudah bilang, orang seperti Lin Feng itu tidak ada. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ayah saya tidak ada? Jadi kalian bilang, dia suka makan apa? Dia. Ada daging asam manis kesukaan saya. Suka banget. Tiny. Tumis asparagus.
Kesukaan ibumu. Bangun ya. Sebentar lagi satu hidangan. Ini semua makanan kesukaan Sinsin. Kenapa harus ditumis lagi? Betul, cepat makan. Aku ada kelas sore ini. Ayo, Sin. Terima kasih, Ibu. Silakan makan. Dia suka. Dia punya hubungan sosial apa? Istri. Saudaraku memanggilku memancing, pulang malam, tidak mengganggu masakan. Jangan pergi sama teman-teman jelek itu. Larang kamu bergaul dengan mereka. Teman-temanku itu orang baik-baik kok, kalau nggak kamu ikut aja. Kamu jadi bisa kenalan juga. Aku gak punya waktu buat itu. Lihatlah kalian. Kalian bahkan gak tahu hobi orang ini, lalu bagaimana bisa bilang? Orang ini ada. Bu. Aku lapar. Sin. Kamu ke kamar dulu. Ibu masakin buat kamu. Pergi sana. Sin, Paman Fei Beli BMW, naik jalan-jalan. Aku tidak mau. Apa yang Exayan suka? Paman bisa ganti Porsche. Aku tidak mau. Aku mau ayah ajak naik motor. Sin, jangan dengarkan mereka. Kita bisa temukan ayah. Siapa yang cari? Siapa yang cari si pelit itu? Aku sama sekali tidak merindukannya. Sin. Bu, keran airnya rusak. Aku akan menelepon ayah. Sayang. Sin jangan takut, ayah akan perbaiki ini. Pelan-pelan, sayang. Bawa Sin turun dulu. Sebentar lagi selesai. Ayo. Bawa Sin turun dulu. Sebentar lagi selesai. Hanya keran air, kalau dia bisa memperbaiki, aku juga bisa. Sin. Sin, kamu bisa sakit kalau begitu. Sin. Sin. Bubur dimasak ayah di kulkas. Cobalah sedikit.
Aku nggak mau, aku benci dia. Cobalah sedikit. Nggak mau. Ayah, Ayah. Sin. Sin. Ibu. Demam. Sin, Mama bawa ke rumah sakit. Mama. Di luar hujan deras sekali. Sulit dapat taksi. Tidak apa-apa. Mama panggil seseorang untuk jemput kita. Sin demam tinggi. Siapa belum tidur? Bisa bantu antar ke rumah sakit? Aku baru saja tidur. Mobil dibawa suami, belum ke... Aku juga lagi nggak bisa. Halo Feinan. Sin demam, bisa antar kita ke rumah sakit? Ceng. Bukan aku nggak mau jemput kalian, sudah jam 2 pagi, di luar hujan. Hin bersabar sedikit lagi. Besok pagi kita ke rumah. Feinan, halo. Sin, ibu. Kenapa terasa panas sekali? Ke rumah sakit. Sayang, tengah malam, di luar hujan. Hujan besar sekalipun harus pergi, papa aku tidak nyaman. Sin, sayang. Sin 40 derajat, berapa lama lagi sampai rumah sakit? Semua ini pada ngapain? Sayang, kamu nyetir mobil. Aku bawa Sin ke rumah sakit. Kamu pergi nyetir. Sayang. Sayang, biar aku saja. Aku saja. Anakku bisa kugendong kapanpun. Sayang, Bu. ibu di sini. Dokter, Anda tahu putri Anda mengalami efusi pleura? Bagaimana bisa membiarkannya makan dingin dan kehujanan? Kalau terus seperti ini, takutnya bisa berbahaya. Maaf. Sebelumnya selalu ayahnya yang merawatku. Aku tidak tahu. Kamu sebagai ibu kok lebih ceroboh dari ayahnya. Cepat hubungi ayahnya, anak perlu infus malam ini. Harus ada yang menemani. Mengerti. Terima kasih, dokter. Sin, Mama pergi bayar. Tunggu ya. Sayang. Kalau capek, tidur. Aku jaga Sin. Oke, terima kasih. Pergilah. Jangan sentuh aku, kamu nyebelin. Ayah lihat obat ini dingin, bantu hangatkan tanganmu. Kamu lakukan banyak hal setiap hari, apa kamu nggak capek? Gak capek. Ayah adalah tiang keluarga ini, melakukan apapun untukmu dan ibumu tidak pernah merasa lelah. Ayah. Suamiku. Ibu, aku baru saja melihat ayah. Ksin. Diagnosis awal, sel-sel tubuhmu berubah menjadi kanker. Jika tidak menjauh dari zat kanker, tubuhmu akan runtuh. Proyek ini tidak bisa berjalan tanpaku. Karena sudah berubah jadi kanker. Maka teruskan saja. Jangan tambah risiko orang lain lagi. Belum paham seriusnya masalah ini. Kalau begini terus, kamu benar-benar akan mati. Oke. Kamu.
Ahli Lin, saya ajukan permohonan kepada atasan agar Anda keluar dari proyek. Tidak apa-apa. Tubuhku, aku yang tahu. Sekarang proyek sudah masuk tahap paling penting. Tunggu hasil pemeriksaan besok keluar, kita lanjutkan bekerja. Tapi, Tidak ada tapi-tapi, sebagai pria sejati, harus berprestasi, harus mengabdi pada negara. Berkorban demi bangsa. Menghadapinya tanpa takut. Pak, bisa mati seperti ini. Oke, ayo pergi. Pa. Pa. Sayang, kemana kamu pergi? Tahu nggak, aku dan Sin mencarimu lama banget. Kita pergi ke kantormu. Tanya semua teman kerjamu, tapi mereka bilang nggak ada Lin Feng. Aku pikir nggak bakal ketemu kamu seumur hidup. Sayang, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayo pulang. Aku janji nurut sama kamu. Aku nggak bawa mereka ke rumah lagi, nggak berantem sama kamu lagi, oke? Nyonya. Dr. Lin Sibuk sekali, tolong urus diri dan anak perempuan Anda. Jangan ganggu dia lagi. Dia siapa? Lin Feng, jelaskan ini, dia siapa? Sekretarisku. Sekretaris. Sekretaris apa yang jam 3 pagi menemanimu ke rumah sakit? Sekretaris macam apa yang berani bicara begitu pada istri bos? Sang Ting. Jangan mengada-ada. Mengada-ada. Lin Feng, kamu pergi 3 bulan. Kamu tahu nggak aku dan Sin bagaimana? Sin sekarang sakit. Tapi kamu malah sama sekretaris muda cantik ini. Seperti lem dan kertas, lengket terus. Hubungan dengan Pak Lin bersih, bukan seperti yang kamu bayangkan. Jangan mengelak lagi. Mau rebut suamiku ya? Saya robek mulutmu. Ayah. Saya robek mulutmu. Sang Ting, belum selesai? Saya belum selesai. Ayah. Kalau kamu tidak pulang bersamaku, ini tidak akan selesai. Bu Zhang, Pak Lin sangat jujur. Dia mengikuti proyek negara yang penting. Diam kamu. Lin Feng yang imut, aktivitas rahasia apa yang bisa dia ikuti? Fenan, Yoking. Kenapa kalian datang? Dengar Sin sakit, hujan sudah berhenti, jadi datang melihat Sin. Kamu sudah baik-baik saja, kan? Fenan, terima kasih datang melihat Sin. Tidak apa-apa. Lin Feng kabur dari rumah, kalian butuh bantuan. Saya datang bantu. Tidak disangka Lin Feng pulang sendiri. Rencana rahasia itu tidak jadi? Kamu percaya, apa rencana rahasia yang bikin Lin Feng ikut? Ting, dia selingkuh. Kamu ngomong apa? Mana mungkin ayahku begitu? Sin, masih kecil, tidak mengerti. Di dunia ini, tidak ada pria yang baik. Kalau ayahmu tidak berselingkuh, kenapa dia meninggalkan kalian? Kenapa sudah lama tidak pulang? Lin Feng, selamu. Kalau berselingkuh, kenapa bilang ikut proyek rahasia? Sin dan Xiao Ting khawatir. Ting, lihatlah. Kamu awalnya menikah dengan Feinan. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Pria yang tidak ada setengah bulan, pulang bawa wanita simpanan. Guru. Lin Feng, hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Hal yang paling aku sesali adalah menikah denganmu. Kamu percaya mereka? Jadi bagaimana? Bukti. Asal kasih bukti keterlibatanmu dalam rahasia. Aku akan percaya kamu. Nyonya Zhang, pakar Lin terlibat proyek rahasia. Bukti tidak bisa diberikan. Berarti tidak ada. Saya bilang saya tidak bersalah, kamu suruh saya bawa bukti. Lalu mereka menuduh saya, juga hanya dengan bicara. Lin Feng, kapan jadi mulut tajam? Salah tapi tidak mengaku. Kamu ini pria atau tidak? Saya tidak melakukan apa-apa jadi ngaku apa. Selingkuh ya selingkuh. Kenapa sok jadi orang baik? Kamu ini cuma bikin saya dan Sin makin benci dan jijik sama kamu. Bu. Sin, kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Bagaimana bisa punya ayah seperti kamu? Kamu membuatku merasa jijik. Sin, ayo kita pergi. Kita cari dokter.
Bahkan istri dan anakmu pun tidak percaya padamu, sayang. Bahkan istri dan anak Pun tidak percaya padamu. sayang kecil. Ali Lin, Tubu Anda. Tidak apa-apa. Tuan Lin Feng. Biasanya Anda bekerja dengan apa? Sel kanker Anda sudah menyebar ke seluruh tubuh. Berapa lama lagi saya punya waktu? Setahun. Sebulan. Paman Fei, apakah ayahku benar-benar selingkuh? Sinsin, kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Aimu kumas sebentar hilang akal, jangan salahkan dia. Apa sebentar hilang akal? Menurutku dia itu pria brengsek. Sinsin, minum air dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak. Apa yang kamu masukkan ke dalam gelasnya? Aku. Ayah, kenapa kamu Aku tanya sekali lagi, apa yang kamu masukkan ke dalam gelasnya? Tidak mau bilang ya? Berhenti. Lin Feng. Apa yang kamu lakukan? Lin Feng. Apa yang kamu lakukan? Paman Fei, kamu tidak apa-apakan? Tidak apa-apa. Lin Feng memang tidak suka aku, memukul biar lega. Aku tidak keberatan. Lin Feng. Sekarang minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Karena memukul orang. Kenapa kamu tidak tanya kenapa aku memukul dia? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Berani bilang gak, kamu taruh apa di gelas Sinsin? Lin Feng, kenapa memfitnahku seperti itu? Melihat Sinsin kurang sehat, memberi 2 tablet effervescent untuk vitamin. Ada masalah dengan itu? Dengar itu? Feinan niat yang baik. Memukul orang itu salah. Apa dia katakan kamu percaya? Kenapa kamu begitu percaya padanya? Tidak percaya padanya percaya padamu? Aku tahu. Kamu punya masalah dengan Feinan, tapi kamu nggak bisa pukul orang. Apalagi bikin alasan konyol untuk menjebaknya. Ayah, kamu mengecewakan aku. Kalian semua tenang dulu. Emosi, Lin Feng tidak suka lihat aku, mukul aku untuk menghilang. Aku nggak masalah kok. Kamu nggak masalah ya? Lin Feng, kamu gila apa? Feinan, kamu nggak apa-apa? Aku peringatkan, jauhi mereka berdua. Jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Ayah, tenanglah, tenang. Ini, Ada apa ini? Ini kecelakaan. kecelakaan? Apa kecelakaan? Apakah itu ulah Lin Feng? Tante, ayahku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak peduli sengaja atau tidak, Lin Feng sudah memukul orang, bukan? Ting Ting, kamu dan Feinan berteman selama bertahun-tahun. Dia cinta pertamamu, paling tahu kesehatannya buruk. Kamu bisa tanggung jawab, Kun. Lin Feng impulsif karena sangat mencintaiku, jadi dia anggap Feinan sebagai musuh imajiner. Begini, Feinan. Selama tidak menuntut tanggung jawab, apapun mau aku bersedia melakukannya. Benar. Aku tidak butuh dia memaafkan. Lin Feng kamu. Kalau begitu, lihat saja bagaimana aku mengganggumu. Habis sudah. Feinan. Feinan, kamu kenapa? Bisa begini setelah Trombosit Feinan bermasalah, berdarah sulit berhenti. Aku ingat, golongan darah Lin Feng sama dengan Feinan. Biar Lin Feng donor darah untuk Feinan. Tidak bisa, dia tidak boleh donor darah. Pakar Lin tak bisa donor. Selingkuhan, ini bukan urusan. Kamu. Ja, donor darah. Lin Feng. Segera donor darah untuknya, hanya dengan cara ini Feinan bisa memaafkanmu. Aku benar-benar tidak bisa donor darah. Ayah, ini soal hidup dan mati, jangan seperti anak kecil. Sinsin, ayahmu baru saja dapat hasil. Baru tahu hasil apa? Kanker perut atau paru-paru? Lin Feng, kamu laki-laki, kamu pukul orang, donor darah sedikit saja. Aku. Feinan, kenapa kamu? Tidak apa-apa, dia tidak donor darah, aku tahu tubuhku, kemungkinan besar tidak masalah. Lin Feng, jangan egois, donor darah sedikit, apa masalahnya? Tubuhmu sehat, donor sedikit darah tidak apa-apa. Kamu cuma ingat tubuhnya tidak sehat, bagaimana kamu tahu aku tidak akan kena masalah setelah donor darah? Kamu kenapa cengeng begitu? Cepatlah.
Om Fei tidak tahan lagi. Ikut aku dokter, beri dia transfusi darah. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Ma, wajah ayah tampak kurang baik, ada apa ya? Apa bisa terjadi? Dia cuma pura-pura. Merasa lebih baik? Kepalamu masih sakit? Aku sudah jauh lebih baik, terima kasih. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Ada hubungannya sama kamu? Apakah itu ada hubungannya dengan istri dan anakmu? Kami sudah bercerai. Baiklah, setelah cerai hitung baik-baik. Ting-ting, saat kalian bercerai. Bagaimana pembagian harta pernikahan? Kenapa kamu menatapku? Tanya dia saja. Dia pergi tanpa harta, semua dia berikan kepadaku. Kamu bodoh sekali. Pria itu serakah. Semua uang diberikan kepadamu, masih ada yang disembunyikan. Saya percaya Lin Feng. Lebih baik percaya ada hantu di dunia ini daripada percaya omongan laki-laki. Kalau dia berikan semua uang ke kamu, lalu dia makan dan pakai apa belakangan ini? Aku nggak mau ribut sama dia soal ini. Kamu nggak mau ribut, lalu dia pakai uang itu buat selingkuhan. Kamu rela? Bahkan kalau nggak mikirin diri sendiri, pikirkanlah untuk Sin-Sin. Sekarang, setiap kali kamu minta uang dari dia, berarti kamu memperjuangkan masa depan Sin-Sin. Lin Feng, aku setuju dengan Yo King. Keluarkan uangnya. Sudah bertahun-tahun kita menikah. Begitu terima gaji, aku serahkan. Waktu cerai, rumah dan dana aku kasih kamu. Kamu nggak tahu kalau memang nggak ada uang? Lin Feng, jangan salahkan. Kamu suami dan bapak, uangmu untuk aku dan Sin-Sin. Keluarkan. Aku keluar tangan kosong, nggak punya sepeser pun. Jangan membohongi aku. Kalau nggak punya uang, bagaimana bisa bertahan hidup? Lin Feng, jangan paksa. Nggak menyerahkan uang, aku bakal geledah. Nggak perlu geledah. Aku kasih kamu. Ini semua barang yang berharga di badanku. Cukup nggak? Kalau kurang, aku punya organ tubuh, itu juga bernilai. Nggak perlu. Jadi ini saja barang berharga yang kamu punya? Aku pikir kenapa kamu balik ke sini, ternyata kehabisan duit ya. Berani kamu memukul aku, dasar si manis kecil. Lin Feng, kenapa mukul orang lagi? Lin Feng jangan sensitif. Yo King tidak salah. Ting-ting aku mengatakan ini demi kebaikanmu. Lihat saja dia. Lin Feng Yo King sahabatku. Jika kesal, marahnya ke aku, kenapa memukul dia? Aku tidak kesal. Lihat dia, Ting-ting. Aku bilang, pria ini tidak bisa diandalkan. Kamu tidak percaya. Jika dulu kamu menikah dengan Feinan, adakah masalah sebanyak sekarang? Feinan sekarang manajer di perusahaan. Jika menikah dengannya, kamu jadi nyonya besar. Kemampuan saya tidak seberapa, tapi proyek kabel dan rahasia memilih saya sebagai pemasok. Benarkah? Proyek ini senilai miliaran. Setelah dihitung, bisa dapat keuntungan 10%. Ting-ting, Lin Feng bukan pria tepat. Saat berhasil dapatkan proyek ini, aku akan melamar. Lihatlah Feinan, dan lihat dirimu sendiri. Kalau kamu suka dia, menikah dengan dia. Sikap apa ini? Lin Feng, kamu. Kamu mau kemana? Ayah kamu. Ayah kenapa berpura-pura bangunlah? Ahli Lin. Guru. Guru. Siapa yang ambil darah dari Ali Lin? Kalian tidak tahu. Apakah dia sudah stadium akhir kanker paru-paru? Kalian ingin menyakiti dia? Stadium akhir kanker paru-paru. Lin Feng, kamu sakit? Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku pasti tidak akan begitu. Kalau aku bilang, kalian akan dengar? Ya, Sin-Sin. Sin-Sin, bujuk ayah. aku tak percaya. Mana mungkin dia sakit? Lin Feng, kamu pasti bohong. Apa maksudmu stadium akhir kanker paru-paru? Aku tidak percaya. Lin Feng berpura-pura?
gunanya? Hatimu kecil sekali. Paman tidak sehat, pura-pura sakit untuk dapatkan simpati membuat orang tidak menghargaimu. Aku tidak minta simpati. Auntie bilang, apa yang keluar dari mulut pria tidak pernah benar. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Kamu pergi bawa mobil. Sayang, ayah aku turun sendiri dan jalan. Bisa gendong anakku kapan saja. Sayang, Ayah. Ayah, ada yang bisa tolong ayahku? Ayah, bangunlah. Ayah. Ayah. Ayah.